Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berdoa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Apakah pagi ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS? Ibu harap kalian sudah menyediakan alat tulis kalian, buku paket kalian, buku tulis kalian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, di mana materi ini adalah merupakan kelanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini adalah menelaah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan benar. Jadi tujuannya juga masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Adapun indikator yang akan kita capai ada beberapa, yaitu 1. Menjelaskan latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. 2. Mendeskripsikan faktor internal dan faktor eksternal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Dan 3. Mengidentifikasi organisasi pergerakan nasional Indonesia. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mari kita lihat materi kita satu persatu berkaitan dengan indikator yang akan kita capai. Pertama, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional ini dilatar belakangi oleh berbagai kejadian di dalam negeri yang sering disebut sebagai faktor internal. Apa saja itu? Yang pertama, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan, dan berbagai hal dari luar negeri atau sering disebut sebagai faktor eksternal, yaitu berkembangnya paham-paham baru, kemenangan Jepang atas Rusia, dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Faktor internal dan faktor eksternal pergerakan nasional. Pertama, faktor internal atau sering disebut sebagai faktor dari dalam negeri sendiri. 1. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901 yang tujuannya sebenarnya untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk, walaupun pada pelaksanaannya banyak terjadi penyelewengan. 3 kebijakan tersebut yaitu dalam bidang irigasi pengairan, emigrasi transmigrasi, dan edukasi pendidikan. Dari 3 kebijakan tersebut, pendidikan sangatlah berperan besar pengaruhnya bagi rakyat Indonesia, karena pengaruh pendidikan ini banyak melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional. 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa salah satu penyebab kegagalan perjuangan selama ini adalah karena perlawanan bersifat kedaerahan, sehingga memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah menuju perjuangan yang bersifat nasional. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ini ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia di berbagai daerah telah memunculkan perasaan kebersamaan dan rakyat Indonesia dalam melakukan pergerakan kebangsaan Indonesia. 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar berdasarkan latar belakang etnis. Begitu juga dengan munculnya organisasi yang bersifat kedaerahan. Sebagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad 20 juga sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia.
Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik dalam memperjuangkan kemerdekaan, seperti Raden Ajeng Kartini yang merupakan putri Bupati Jepara, Jawa Tengah, yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, dan juga mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Berikutnya kita bahas faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar negeri. Pertama, berkembangnya paham baru. Di berbagai negara di dunia, muncul berbagai paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi, yang menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan nasional Indonesia yang mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang, bangsa Asia, melawan Rusia sebagai bangsa Eropa yang dimenangkan oleh Jepang. Ini sangat menginspirasi negara-negara di Asia, bahwasanya bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. 3. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, yang merupakan wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan juga Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. Pada awal abad 20, para tokoh mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia, Jakarta, sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat dan sepakat mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan Dr. Sutomo sebagai ketuanya. B. Serikat Islam atau SI. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Ki Haji Samanhudi dan R.M. Tirto di Suryo di Solo dengan tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok, karena para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Serikat Islam, di mana kegiatan organisasi lebih bersifat terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya dalam bidang perdagangan saja. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Serikat Islam atau PSI yang bersifat non-kooperatif yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Dan pada tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakannya secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka berasaskan Islam. C. Industri Partit atau IP. Industri Partit adalah partai politik pertama di Indonesia yang dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang tokoh pendirinya disebut 3 serangkai, yakni E.F.E. Dewisdeker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis dan meminta rakyat Indonesia turut memperingati hari tersebut. Para tokoh industri Partit menentang rencana tersebut dan mengecam Belanda. Katanya, bagaimana mungkin bangsa terjajah Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Ini yang membuat pemerintah Belanda dan marah
serta menangkap toko 3 serangkai dan membuangnya ke Belanda. C. Perhimpunan Indonesia (PI). Semula bernama Indische Vereniging di Belanda pada tahun 1908. Kemudian tahun 1922 berubah nama menjadi Indonesische Vereniging, dan pada tahun 1925 berubah namanya lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangannya, yaitu 1. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. 4. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Gagasan Manifesto 1925 ini terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang terakhir adalah E. Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang tujuannya adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme, di mana kegiatannya bersifat konkret, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supradinata diadili Belanda dan dihukum penjara. Tahun 1931, PNI dibubarkan. Sartono membentuk Partindo, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, yang kemudian para tokoh tersebut ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kamu mengerti dan kamu pahami. Kalaupun ada di antara kalian yang masih belum paham dan mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Adapun materi dan tugas yang akan kamu kerjakan, ini sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Silakan buka Google Classroom kalian dan lihat apa yang menjadi tugas kalian dan kapan waktu pengumpulannya. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan tugas tepat dengan waktu yang disesuaikan dengan petunjuk tugas yang sudah Ibu berikan. Kepada anak-anak Ibu semuanya, tetap jaga kesehatan, makan secara teratur, mandi secara teratur, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Yang penting, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap semangat. Kemudian, atas perhatian kalian pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.